Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuan Al-Gipari dengan akhiran NIM 094 beserta rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Imam Salih Jamal dengan akhiran NIM 116. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai cara kerja mesin Turing atau Turing mesin ini. Nah, pada pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu mesin Turing, komponen-komponen mesin Turing, cara kerja mesin Turing, contoh ilustrasi mesin Turing, jenis-jenis mesin Turing, dan relevansi mesin Turing. Nah, apa itu sebenarnya mesin Turing? Nah, mesin Turing sendiri ini adalah model abstrak yang digunakan untuk mempelajari dasar-dasar komputasi. Konsep ini membantu para ilmuwan komputer memahami apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan atau dihitung oleh mesin apapun, terlepas dari teknologi atau implementasinya. Nah, komponen-komponen utama mesin Turing yaitu yang pertama ada pita tak terbatas atau infinite tape. Pita ini bertindak sebagai memori mesin. Pita terbagi menjadi sel-sel, di mana setiap sel dapat menyimpan satu simbol. Alfabet yang digunakan untuk simbol biasanya meliputi simbol kosong. Simbol-simbol lainnya, misalnya 0 dan 1 untuk representasi biner. Panjang pita dianggap tak terbatas dalam kedua arah untuk memfasilitasi komputasi tanpa batas memori. Yang kedua yaitu kepala baca atau tulis, atau biasa disebut head. Kepala bergerak di atas pita, satu sel dalam satu waktu, balik ke kiri maupun ke kanan. Fungsinya yaitu membaca simbol pada sel saat ini, menulis simbol baru di sel, memutuskan ke arah mana kepala bergerak, kiri atau kanan. Dan yang ketiga yaitu keadaan atau state. Mesin memiliki sejumlah keadaan atau finite states yang mencerminkan kondisi saat ini dalam proses komputasi. Terdapat tiga jenis keadaan, yaitu keadaan awal atau start state, keadaan antara intermediate stage, dan keadaan akhir, halting stage, yang menandakan mesin berhenti. Dan yang terakhir yaitu fungsi transisi, transition function, transition function. Fungsi ini menentukan langkah berikutnya berdasarkan keadaan mesin saat ini, simbol yang dibaca dari pita. Hasil dari fungsi transisi meliputi simbol yang akan ditulis di pita, gerakan kepala ke kiri, ke kanan, atau tetap. Dan keadaan berikutnya. Fungsi transisi biasanya dilambangkan dengan S, QS, di mana Q aksen, S aksen, dan D. Di mana Q sama dengan keadaan saat ini, S sama dengan simbol yang dibaca, Q aksen keadaan berikutnya, S aksen simbol yang ditulis, dan D yaitu arah gerakan, L untuk kiri, dan R untuk kanan. Berikutnya, nah di sini cara kerja mesin Turing, di mana yang pertama mesin dimulai dalam keadaan awal pada posisi kepala tertentu di pita. Kedua, yaitu kepala membaca simbol di sel pita saat ini. Dan ketiga, berdasarkan simbol yang dibaca dan keadaan saat ini, mesin menulis simbol baru di sel tersebut, memindahkan kepala baca atau tulis ke kiri atau ke kanan, dan berpindah ke keadaan tertentu, keadaan berikutnya. Dan yang terakhir, proses ini berulang hingga mesin mencapai keadaan akhir atau masuk dalam loop tak berujung. Nah, berikutnya yaitu contoh ilustrasi mesin Turing yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh ilustrasi dari mesin Turing. Jadi pada screen di sini dijelaskan adalah masalah yaitu tambahkan angka biner 101 dan 011. Jadi pada pita awal mesin Turing
memiliki pita tak hingga sebagai media penyimpanan data. Pada ilustrasi ini, pita diinisialisasi dengan input 101 plus 011. Kemudian langkah awal, mesin dimulai dalam keadaan state awal, misalnya key 0. Mesin membaca angka pertama 1, kemudian bergerak ke kanan hingga menemukan simbol plus. Setelah membaca simbol plus, mesin berpindah ke state baru, misalnya key 1, untuk memulai proses penjumlahan dari digit paling kanan. Kemudian operasi penjumlahan. Operasi dilakukan digit per digit dari kanan ke kiri dengan memperhatikan aturan 1 tambah 1 sama dengan 0 dengan carry sama dengan 1. Mesin menuliskan 0 pada pita dan mencatat bahwa ada nilai carry ke posisi berikutnya. Kemudian 0 tambah 1 tambah carry sama dengan 0 dengan carry 1. Mesin menuliskan 0 dan melanjutkan operasi dengan membawa nilai carry. Nah, selanjutnya 1 tambah 0 tambah carry sama dengan 0 dan carry sama dengan 1. Mesin menuliskan 0 dan membawa nilai carry. Kemudian carry terakhir mesin menambahkan 1 pada akhir pita. Nah, selanjutnya pita akhir. Setelah operasi selesai, pita berisi hasil penjumlahan dalam format biner 100. Next. Nah, kemudian eh, eh, jenis-jenis mesin Turing. Yang pertama adalah mesin Turing deterministik, di mana setiap pasangan state dan simbol input memiliki transisi unik. Mesin ini juga mengikuti satu jalur eksekusi yang pasti. Kemudian yang kedua adalah mesin Turing non-deterministik. Eh, Mesin ini memiliki beberapa transisi untuk satu kombinasi state dan simbol input. Dan mesin dapat mengambil beberapa jalur komputasi secara bersamaan, secara teori. Non-determinisme ini digunakan untuk memodelkan algoritma yang membutuhkan percabangan solusi seperti algoritma pencarian jalur tercepat. Kemudian yang terakhir adalah mesin Turing universal, yaitu sebuah mesin Turing yang dapat meniru mesin Turing lainnya. Eh, eh, Menerima deskripsi mesin lain sebagai kode program dan input untuk mesin tersebut. Next. Nah, kemudian adalah relevansi mesin Turing dalam ilmu komputer. Mesin Turing yang pertama adalah teori komputabilitas. Jadi mesin Turing digunakan untuk mempelajari masalah yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Contoh masalah tak dapat dihitung adalah halting problem, masalah menentukan apakah sebuah program akan berhenti atau berjalan selamanya. Yang kedua adalah teori kompleksitas. Jadi mesin Turing digunakan untuk mengukur efisiensi algoritma berdasarkan waktu dan ruang yang dibutuhkan. Klasifikasi masalah berdasarkan kompleksitas seperti eh, P versus NP didasarkan pada model mesin Turing. Kemudian yang ketiga adalah simulasi komputasi modern. Mesin Turing universal adalah representasi teoritis komputer modern. Konsep ini menunjukkan bahwa perangkat keras yang sama dapat menjalankan berbagai program yang berbeda hanya dengan mengubah perangkat lunaknya. Nah,
Nah, jadi kesimpulannya adalah mesin Turing adalah alat pemodelan yang sangat kuat. Meskipun abstrak, ia menjadi dasar dari pengembangan komputer digital dan algoritma, serta membentuk dasar pemikiran tentang batasan dan potensi teknologi komputasi. Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai mesin-mesin Turing dan berbagai macam konsep dan cara kerjanya. Sekian dari kami, saya Zonal Gifari beserta rekan saya Muhammad Imam Saleh Jamal. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.